Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bertemu kembali walaupun dalam ibadah online seperti saat ini. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Tentunya kita mau tetap bersemangat di dalam Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat beberapa pujian. Kita muliakan Tuhan, kita naikkan syukur kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini amin Tuhan adakan syukur bagimu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, amin, untuk kasih setiamu terima kasih yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. naikkan syukur kita. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur baik. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur baik, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini, amin, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh memuji-Mu, baik kami yang di rumah maupun dimanapun berada. Kami percaya saat kami naikkan puji-pujian, ada kuasa karena Engkau bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami naikkan pujian-pujian berikutnya.
Dan biarlah ini boleh menyukakan hatimu. Terima kasih buat hati kami bersuka cita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua katakan amin. Saya percaya Bapak Saudara punya kabar yang dahsyat luar biasa. Puji Tuhan, kita melanjutkan pujian berikutnya. Kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Sungai sukacitamu. Sukacitamu mengalir Katakan yes. dalamku. Oh yes, 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 yes. Angin Sukacitamu melimpah dalamku. Yo, yang di rumah boleh menari. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, yo ke kiri dulu. Mengalir bersama. Amin. bersuka di dalammu, Mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sekali lagi, sungai sukacitamu, citamu mengalir dalamku. oh Yes. yes, yes, yes. Angin Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir kiri. mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan Dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan. hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sukacita, haleluya. Baiklah Bapak Saudara, kita akan melanjutkan satu pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Sungguh karyanya begitu besar dalam hidup kita. Lewat pengorbanan yang kita boleh ada sampai saat ini. Bahkan kita dijanjikan hidup kekal bersama Dia. Untuk itu mari bersemangat. Jangan lesu. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena
karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Ku bermasmur bagimu karena ku tahu. Terima kasih Tuhan, ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari ku memuji namamu karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Imani sungguh darahnya sucikan kita semua. Haleluya. Sucikan dan darahnya bebaskan. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sembuhkan. Amin. Amin. Ku dijadikan baru. Haleluya. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sembuhkan. Amin. Sembuhkan. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan. Ku dijadikan baru. Amin. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur siap ditabur benih firman-Mu. Akan bertumbuh, berbuah, dan boleh menjadi berkat. Kau berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Mari yang siap katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan kita masih ibadah online, ya biarlah ini menjadi pendorong kita tetap, ya mungkin ke depan kita akan masuk di gereja ibadah bersama-sama. Nah, saat ini kita akan memeriksa firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Surat Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20 saya bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi
bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, waktu beberapa bulan yang lalu saya ada di satu komsel dan ada yang bertanya kepada saya, apa sih hidup yang berhasil? Ya, dan memang hidup yang berhasil itu berbeda satu dengan yang lain. Apalagi dari sudut pandang Tuhan, ya, itu sangat berbeda. Sebab itu saat ini kita memeriksa firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 19 dan 20 tadi yang saya beri judul hidup yang berhasil. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat hidup yang seperti Kristus itu yang berhasil. Ya. Dan di sini Paulus mengikuti teladan Kristus, saudara-saudara. Sudut pandang manusia berhasil itu dunia di sini. Biasanya begitu ya, kebanyakan begitu. Bahkan mungkin anak-anak Tuhan banyak yang pikirnya berhasil itu di dunia ini saja, saudara-saudara. Memang tidak salah, tapi yang terutama kalau kita perhatikan menurut Allah itu adalah Kristus. Kristus itu menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Ya, bahkan dengan maksud kalau kita perhatikan dengan baik, lebih diutamakan dalam kekekalan, ya, berhasil dalam kekekalan. Kalau di dunia ini saja ya sekedar ya kebutuhan kita dipenuhi aja, ya seperti Kristus, saudara-saudara. Tapi Kristus jelas dia kejar yang kekal, saudara-saudara. Ya, tapi meskipun demikian, saudara-saudara, bukan berarti tidak ada orang Kristen yang berhasil di dunia ini. Banyak, ya, berhasil di dunia dan di dalam kekekalan, dan itu memang yang ideal, saudara-saudara. Ya, Kristus kebutuhannya di dunia ini dia dipenuhi oleh Bapa. Minta apa aja, saudara-saudara, asal itu kebutuhan. Ya, nah sebenarnya kita juga bisa kebutuhan. Ya, ada hamba Tuhan yang mengatakan pas-pasan. Pas butuh rumah, Tuhan kasih rumah. Pas butuh tiket pesawat ke luar negeri, Tuhan kasih tiket pesawat negeri. Yang namanya pas-pasan. Ya, tapi pas-pasan ini pas-pasan luar biasa sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih hidup seperti Kristus yang diikuti oleh Paulus ya dalam ayat 19 dan 20 dari Galatia 2 tadi. Ya, Paulus itu mengikuti jejak Kristus. Nah, Paulus menceritakan ya bagaimana rahasianya dia berhasil. Ya, sudah barang tentu ini berarti Kristus juga berhasil. Kita akan temukan di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 7, saudara-saudara. Saya menemukan ada 4 hal rahasia hidup yang berhasil dalam perjanjian baru. Ya. 4 hal supaya kita hidup berhasil dalam perjanjian baru. Yang pertama, kita akan baca lebih dulu ayat 1 sampai ayat 3a dari Roma 15. Roma 15 ayat 1 sampai 3a. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Iya, ya. Jadi saudara-saudara tidak mencari kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama. Ya, artinya kita harus jadi berkat. Ya, hidup ini harus jadi berkat. Itu rahasia orang yang berhasil, saudara-saudara. Ya, memang manusia atau kita itu pasti ada kebutuhan. Ya, tapi kalau berorientasi kepada kebutuhan terus-menerus, kepada kebutuhan sendiri terus-menerus, ya, sampai kadang-kadang bisa lupa. Ya, mungkin kepada keluarga, anak istri, saudara-saudara. Dia pikir, wah ini kurang ya. Keinginannya sendiri, dia berorientasi kepada keinginannya sendiri sampai dia lupa kepada orang-orang yang terdekat. Ya, lupa anak, lupa istri, dia cari duit melulu, saudara-saudara. Nah, hidup yang demikian ini hidup seperti mati, hidup yang sia-sia, hidup yang tidak ada nilai, hidup yang tidak ada sukacita, saudara-saudara. Ya, kalau kita ingat binatang itu masih sayang, ya, ingat akan anaknya, betul?
Ya, jadi kalau kita sampai lupa kepada orang-orang terdekat, mungkin kita lebih rendah dari namanya binatang, saudara-saudara. Ya, dan kita harus ingat sebenarnya Tuhan menciptakan kita, menebus kita, saudara-saudara. Ya, menciptakan kita jatuh, lalu kita ditebus, saudara-saudara, menjadi makhluk yang sosial, makhluk sosial, ya, makhluk yang bergaul dengan orang lain, makhluk yang tidak mementingkan diri sendiri, saudara-saudara. Ya, nah banyak orang yang terpengaruh oleh sikon, saudara-saudara. Ya, padahal Tuhan bilang kamu adalah garam. Ya, garam itu bukan terpengaruh oleh sikon, tapi garam itu mempengaruhi. Kamu adalah terang. Terang itu pasti mempengaruhi. Gelap jadi hilang gelapnya. Ya, Tuhan menciptakan kita, menebus kita bukan menjadi termostat. Ya, bukan menjadi termometer maksud saya, saudara-saudara. Kalau panas termometernya naik, ya, kalau dingin suhunya turun, ya, itu termometer. Padahal kita ini termostat, saudara-saudara. Panas, bagaimana panas supaya dingin? Nah, itulah kulkas, ya. Itu pakai termostat. Nah, banyak orang yang demikian, saudara-saudara. Ya. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, ya, banyak yang termometer maksud saya. Nah, sebagai orang-orang Kristen kita harus seperti termostat, ya, mempengaruhi situasi dan kondisi. Puji nama Tuhan. Haleluya, ya. Sudah barang tentu untuk yang positif, ya, jangan yang jelek, saudara-saudara. Ya, Harun terpengaruh oleh seluruh orang Israel supaya bikin lembu emas. Ya, dia enggak jadi garam. Dia enggak jadi terang, saudara-saudara. Kalau kita lihat orang Israel terpengaruh dengan 10 pengintai. Ya, orang Israel sebenarnya sebagai bangsa itu harus sebagai terang. Sebagai garam untuk bangsa-bangsa yang lain. Ya, harus sadar, saudara-saudara. Kita secara pribadi, secara korporat, ya, korporasi itu harus jadi contoh. Kalau pribadi jelek, ya, kekristenan juga jadi jelek. Nama Tuhan juga jadi jelek kalau kita terpengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Kita nggak bisa jadi berkat, saudara-saudara. Ya, Yosafat diajak oleh Ahab untuk memerangi bangsa Aram. Ya, sampai-sampai Yosafat ini hampir mati. Ya, kena panas, saudara-saudara. Ya, Pilatus dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu nggak salah. Ya, jelas. Tapi dia ikut orang Israel. Orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dia takut dibenci, saudara-saudara. Ya, tapi saudara bandingkan dengan orang-orang yang tetap jadi berkat, ya, tetap tidak cari kepentingan diri sendiri, saudara-saudara, luar biasa. Ya, misalnya Ayub, saudara-saudara, dia menolak bujukan istrinya untuk menghujat Tuhan, meskipun dia harus kehilangan segala-galanya. Saudara bandingkan dengan Ananias dan Safira. Ya, dia enggak jadi berkat, dia mikir kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, akibatnya mereka binasa dua-dua. Ya, Paulus dia mengikuti jejak Kristus. Dicatat di dalam Kisah 21 ayat 13. Coba kita baca. Kisah 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Ya, puji nama Tuhan. Ya, bukan hanya rela diikat di Yerusalem, bahkan mati. Ya, dan dia enggak peduli, dia terus pergi ke Yerusalem. Ya, dan saya yakin saudara-saudara, memang kita enggak boleh sembrono. Ya, tapi kalau itu belum waktunya, kita akan pasti Tuhan beri tolong. Tuhan akan tolong kita, ya. Kalau belum waktunya Tuhan panggil pulang. Ya, jadi jangan takut, saudara-saudara. Tapi memang ada orang yang punya prinsip, saudara-saudara. Kok enak? Ya, saya susah-susah, kamu tinggal terima dari saya. Ya, saudara-saudara. Ya, GPT itu otonom, saudara-saudara. Ya, saya sempat punya pikiran demikian. Ya, kok enak? Saya susah-susah, kamu tinggal minta tolong dan saya harus kasih. Ya, kamu harus kerja keras sendiri, saudara-saudara. Tapi itu saya tepis, ya. Saya mau belajar untuk memikirkan orang lain, kepentingan orang lain. Ya. Dan Yusuf mengerti terhadap saudara-saudara saat Yusuf berhasil.
ya saudara-saudara. Dia tetap support keluarganya, saudara-saudaranya. Ya, memang Alkitab mengatakan dalam Kisah 20 ayat 35, terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, terlebih bahagia memberi daripada menerima, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, dan memang saudara-saudara sebenarnya memberi kepada sesama, apalagi kepada Tuhan, itu sebenarnya hanya memindahkan milik kita ke gudang di tempat yang maha tinggi. Ya, saudara ngerti? Memindahkan tempat. Ya, di sana saudara-saudara nggak ada ngengat, nggak ada karet, nggak ada pencuri kata Alkitab. Ya, jadi aman saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Memberi dari terlebih berkat memberi daripada menerima. Saya masih teringat baca di WA, saudara-saudara, ada orang yang namanya Li Ka-shing, ya. Itu orang terkaya di Tiongkok, ya, mungkin lebih, ya, orang yang luar biasa. Ya, dia punya cara, saudara-saudara. Dulunya dia orang miskin sekali, ya, sangat miskin, nggak lulus SMA mungkin, ya, saudara-saudara. Tapi dia punya prinsipnya 3, saudara-saudara. Kalau saya perhatikan, ya, investasi untuk memberi, investasi untuk belajar. Ya, investasi kepada orang tua, dan memang terbukti dia orang kaya, ya. Dia memberi orang tua, memberi kepada sekolah belajar, dia memberi dan dia mau belajar terus meskipun dia harus keluar uang, ya. Dia investasi untuk orang-orang yayasan, mungkin yatim piatu, ya, orang-orang lansia dan lain sebagainya. Ya, lalu saya berpikir, saudara-saudara, ya, kalau orang itu punya prinsip memberi lebih berkat daripada menerima, dia makin kaya, dia nggak habis-habis, apalagi kita, ya, sebagai orang Kristen. Ya, sayang dia nggak ditambahi untuk Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita memberi untuk anak-anak Tuhan, untuk Tuhan, saudara-saudara, itu sama seperti memindahkan milik kita ke gudang di tempat yang maha tinggi. Ya, aman, nggak ada pencuri, nggak ada ngengat, nggak ada karat. Amin, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, jadi mari kita belajar untuk belajar memberi. Ya, dan kalau Tuhan memberkati itu sebenarnya, ya, tadi saudara-saudara, karena kita jadi berkat. Puji nama Tuhan, ya. Tuhan memberkati itu hanya mengikut di belakang kita, ya. Matius 6 ayat 33 jelas mengatakan, saudara-saudara, ya, carilah dahulu kerajaan Allah serta segala kebenarannya, maka yang lain ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita lakukan firman Tuhan. Yang mana? Yaitu tadi, ya. Terlebih berkat memberi daripada menerima, ya. Jadi kita belajar memberi. Bisa berkat jasmani, bisa berkat rohani, saudara-saudara. Kita beri. Ya, kalau saudara keberkatan rohani, ya mari kita beri rohani, saudara-saudara. Dan kita sudah diberkati rohani. Ya, Efesus 1 ayat 3, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi berkat itu, saudara-saudara, sebenarnya ada syarat, ya. Ada syarat yang mengikut di belakangnya. Ya, jadi ada orang yang mengatakan kalau keberkatan itu tanda kebenaran. Ya, kalau tidak diberkati itu kutuk katanya. Ya, apa benar, saudara-saudara? Lazarus itu miskin, saudara-saudara, tapi benar. Ya, Lazarus itu miskin, tapi dia benar, dan dia masuk, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Bandingkan dengan orang kaya. Ya, Ayub itu benar, tapi dia menderita, kehilangan segala-galanya. Ya, jadi prinsip yang mengatakan kalau keberkatan itu Tuhan berkenan, kalau tidak keberkatan itu kutuk, itu ajaran yang sangat melenceng saya kira. Ya, bukan hanya ekstrim, tapi itu melenceng. Dia comot ayat-ayat, tapi dia lupakan ayat-ayat yang lain. Itu sama sekali nggak boleh. Ya, dia lupakan Ayub, dia lupakan Lazarus, dia lupakan siapa lagi. Ya, bahkan mungkin dia lupakan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu menderita hidup di dunia ini. Apa dia terkutuk, saudara-saudara? Dia nggak punya apa-apa, ya, sampai menaruh kepala aja nggak ada. Apa dia terkutuk? Dia lupa itu, saudara-saudara.
Ya, dia hanya pikir berkat. Kalau berkat itu orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, siapa bilang, saudara-saudara? Ya, kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa semua orang itu punya bayangan. Ya, kalau saudara jalan ada bayangannya, apalagi siang hari. Ya, kena matahari ada bayangannya. Siapapun kita, saudara-saudara, ya, bayangannya itu bisa gelap, bisa terang. Ya, saudara-saudara. Berarti dunia itu, setiap manusia itu ada dua sisi, ya. Sisi susah, sisi satunya sisi senang, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Bahkan berkat itu bukan hanya duit, ya, tapi menderita bagi Tuhan itu juga berkat. Ya. Filipi 1 ayat 29 jelas mengatakan, ya, saudara-saudara, bukan hanya percaya itu karunia, ya, anugerah, tapi menderita bagi Kristus itu juga anugerah. Ya, jadi jangan lupa saudara-saudara, kalau kita boleh menderita bagi Kristus bukan karena kesalahan kita, ya, tapi orang nggak senang dengan kita. Ya, puji Tuhan aja. Ya, itu salah satu berkat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada satu orang mendatangi doa malam. Ya, saudara-saudara semua pada tidur dan dia juga ikut tidur. Ya, katanya doanya nggak ngangkat. Ya, saudara-saudara. Ya, dan dia nggak mau datang lagi. Dia bilang doanya nggak ngangkat, dia nggak mau datang lagi. Ya, ini salah besar, saudara-saudara. Yang betul apa, saudara-saudara? Saya mau tetap datang. Saya mau sungguh-sungguh berdoa supaya yang lain juga ikut terbangun. Ya, sebab itu mari kita doa dengan suara lantang kalau bersama-sama. Ya, ya. Tapi kalau doa malam sendirian ya jangan teriak-teriak keras-keras. Ya, nanti istri pada bangun, anak-anak pada bangun. Ya, jadi lihat situasi dan kondisi. Ya, bukan berarti kalau teriak-teriak itu Tuhan hadir. Siapa bilang? Itu kan kita yang ngomong. Ya, orang-orang Pentakosta khususnya. Ya, padahal kalau saudara lihat, saudara-saudara, Tuhan itu hadir di tengah-tengah angin yang sepoi-sepoi. Ya, di angin guru, hujan apa, tidak ada Tuhan hadir. Ya, tapi di dalam angin yang sepoi-sepoi Tuhan hadir. Ya, jadi dalam keadaan tenang pun Tuhan bisa hadir. Ya, saudara-saudara, puji nama Tuhan. Nah, ini orang-orang yang jadi berkat. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Ya, ada orang yang mengatakan saya nggak mau ke gereja itu lagi. Orangnya sombong-sombong. Ya, ada dua orang, ya, yang satunya tetap setia, yang satunya ninggalkan gereja. Orangnya sombong-sombong, ya. Masa sih sombong-sombong anak Tuhan? Ya, mungkin dia lupa atau enggak perhatian, ya, saudara. Tapi yang satu tetap dia bilang gini, kalau aku punya prinsip orang sombong, ya aku tetap ramah. Ya, orang enggak nyapa aku tetap nyapa dia. Ngapain sih? Ya, nah ini baru betul, saudara-saudara. Ini jadi berkat, ya. Ini jadi termostat, ini jadi terang, ini jadi garam, saudara-saudara. Ya, kita harus tahu, saudara-saudara, ranting harus lekat pokok anggur, dan saat ranting itu berbuah, dia harus diguntingi supaya lebih lebat berbuah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, saudara-saudara, untuk menjadi orang yang keberkatan, orang yang berhasil, hidupnya berhasil, kita harus memikirkan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Dimulai dari keluarga, ya, dimulai dari gereja. Anak-anak Tuhan, dimulai setelah itu semua lalu dilanjutkan kepada semua orang. Kita harus menaruh jadi berkat, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Kita bisa temukan di dalam ayat yang ke-3b sampai ayat 4 dari Roma 15. Roma 15 ayat 3b dan 4. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Iya, ya. Jadi saudara-saudara, ayat itu mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, jadi mencerca Paulus itu sama dengan mencerca Tuhan, ya, saudara-saudara. Dengan kata lain, rela menderita bagi orang lain. Ya, Paulus rela menderita.
saudara-saudara. Dia kena cercaan, ya. Beda dengan zaman sekarang, saudara-saudara. Ya, kalau zaman sekarang justru kita membuat orang lain menderita. Ya, kita membuat orang lain menderita. Ya, padahal sebenarnya kita harus menderita bagi orang lain. Ya, saudara-saudara. Bisa? Jangan membuat orang lain menderita karena kita. Ya, jangan seperti waktu sakit kanker baru kita berdoa. Wabah corona ngajak berdoa semua. Ya, saudara-saudara. Berpuasa lagi, ya. Bisa sembuh bisa, ya. Saudara-saudara, padahal seumur-umur hidup tidak pernah berdoa, apalagi berpuasa. Ya, ada orang Kristen yang demikian, ya. Saudara-saudara. Ya, padahal kalau kita perhatikan Kristus itu melakukan bukan karena kepentingannya. Ya, dia menderita bagi orang lain. Ya, saudara-saudara. Dia berdoa untuk orang sakit. Ya, orang sakit disembuhkan, saudara-saudara. Tengah hari dia bertemu dengan perempuan Samaria. Ya, jadi dia mengorbankan waktu makan siangnya. Waktu malam dia bertemu dengan Nikodemus. Nikodemus takut ketemu Tuhan karena orang banyak nanti akan melihat, sebab itu dia datang kepada Tuhan Yesus malam-malam. Berarti apa? Mengorbankan waktu tidurnya, saudara-saudara. Ya, mari saudara-saudara kita berani atau rela menderita bagi orang lain. Ya, ada gereja saudara-saudara pendetanya mulai lemes. Ya, tapi anak-anak mudanya ikut doa malam. Nah, ini membuat semangat lagi, ya, saudara-saudara. Berani menderita bagi orang lain. Luar biasa, ya. Puji nama Tuhan. Ya, kalau doa bisa berhasil itu bukan berarti orang itu hebat, saudara-saudara. Tapi Tuhan yang hebat. Karena karunia kesembuhan yang diberikan kepada orang itu. Ya, sehingga orang yang didoakan bisa sembuh. Ya, jangan menjadi sombong, saudara-saudara. Kalau ada yang bertanya, saudara-saudara, siapa mau seperti Ayub? Ya, pasti nggak ada angkat tangan, ya, saudara-saudara. Ya, ini online. Coba saya tanya, ada yang mau seperti Ayub? Ada? Saudara-saudara, ya, tidak ada angkat tangan. Aneh kan? Saya bilang aneh, saudara-saudara. Kenapa? Ya, karena orientasinya menderita, saudara-saudara. Coba orientasinya berkat 2 kali. Ya, saudara kerja siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya, tapi dilakukan. Ya, mau menderita seperti Ayub? Ya, saudara menderita untuk berhasil. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara. Luar biasa, ya. Dalam satu rumah, ya, pernahkah orang tua sengaja membuat anaknya menderita? Ada enggak? Orang tua membuat dengan sengaja anaknya menderita. Mungkin saudara bilang enggak ada. Ada sebenarnya, ya. Kalau saudara vaksinasi anak saudara, ya, saudara-saudara sehat-sehat divaksinasi. Sehingga anak itu jadi panas badannya, suhunya jadi naik, saudara-saudara. Ya, kalau anak itu ngerti, mungkin bisa bersyukur, terima kasih. Tapi kebanyakan vaksinasi itu untuk anak-anak kecil, ya, pasti dia ngomel-ngomel, saudara-saudara. Dia takut, ya, cucu saya kalau divaksinasi, lihat dokternya aja dia nangis, saya dengarnya begitu. Saya memang tidak pernah ikut, tapi saya dengar begitu, saudara-saudara. Dia tahu persis itu dokter dan dia sudah nangis, saudara-saudara. Ya, dari jauh dia sudah nangis. Ya, karena apa? Karena mau divaksinasi, sebentar lagi akan disuntik. Ya, saudara dengan sengaja membuat anak saudara menderita. Saat apa lagi? Saat saudara suruh dia sekolah. Ya, itu sengaja membuat anak saudara menderita. Tapi saudara lakukan. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena demi kebaikan anak kita. Puji nama Tuhan. Ya, kalau anak itu masih SD, ya mesti dia ngomong, papa, mama ini kok orang enak-enak tidur dibanguni suruh sekolah, ya, saudara-saudara. Tapi kalau dia sudah ngerti, saudara-saudara, lulus SMA pasti dia bilang, aku mau sekolah. Papa nggak punya uang, enggak, pokoknya aku mau sekolah. Ya, sekarang sudah ngerti, saudara. Demikian juga kita. Ya, saat kita mengerti, saudara-saudara, rela menderita bagi orang lain,
kita akan rindu melayani orang lain. Ya, saudara-saudara, Tuhan izinkan kita menderita bagi orang lain. Ya, kalau dia bisa bilang secara pribadi kepada kita, ya, dia akan bilang gini, jangan nangis, jangan mengeluh, jangan ngomel, supaya engkau punya pengharapan. Ya, ya, jadi saat kita menderita, Tuhan mau kita punya pengharapan. Saat kita kerja, kita punya pengharapan untuk dapat upah, saudara-saudara. Saat kita nggak mau kerja, dapat apa? Ya, seperti ini masa PSBB, saudara-saudara. Ya, banyak yang bangkrut, banyak yang di PHK, kepinginnya kerja, ya, saudara-saudara. Karena enggak kerja pasti enggak ada upah, ya. Tapi kalau kerja itu punya pengharapan, ya, meskipun tidak banyak, ada upah, saudara-saudara. Nah, itu dimengerti dengan baik oleh Yusuf. Ya, saat engkau menderita di dalam kebenaran, engkau punya pengharapan. Ya, mimpinya itu akan jadi kenyataan, saudara-saudara. Ya, pengharapan di dalam mimpinya itu rencana Tuhan. Dia ingat itu. Ya, sebab itu saudara-saudara dia bilang, engkau mereka-reka kecelakaan bagiku, tapi Tuhan mereka-reka demi kebaikanku. Ya, Kejadian 50 ayat 20, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, saudara, waktu kecil kita disekolahkan dengan harapan, bukan hanya intelek kita menjadi lebih baik, tapi juga saudara-saudara karakter kita menjadi lebih baik juga. Ya, saudara-saudara, sehingga kita berhasil. Ya, ya, karakter seseorang adalah nasibnya. Pintar tapi karakternya jelek, nggak mungkin berhasil, saudara-saudara. Ya, dan karakter yang baik itu seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, karakter seseorang adalah nasibnya. Ya, Tuhan Yesus di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, coba kita baca. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam keadaan sebagai manusia dia merendahkan diri dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, lalu ayat 9 yang kita baca tadi, itulah sebabnya. Jadi melalui penderitaan Kristus diangkat tinggi luar biasa. Makin banyak kita menderita untuk Tuhan, untuk kebenaran, ya saudara-saudara, makin kita akan diangkat tinggi. Kristus contohnya, ya, dia diangkat tinggi. Saudara-saudara, segala lutut akan bertelut, segala nama, ya saudara-saudara, akan meninggikan dia, ya saudara-saudara, meninggikan Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa, ya. Nah, ini orang yang berhasil. Puji nama Tuhan, ya. Kita akan menjadi seperti Kristus dan kita adalah orang yang berhasil. Mari kita lihat yang ketiga. Berhasil itu ukurannya apa menurut Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Ayat 5 dan 6 dari Roma 15. Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya, ya saudara-saudara. Jadi dapat rukun. Luar biasa, ya. Itu orang yang berhasil. Ya, uangnya banyak tapi sendirian. Nggak bisa rukun, musuhnya banyak, saudara-saudara. Ya, jadi rentetan untuk dapat rukun jelas. Yang pertama tidak egois. Yang kedua, ya, rela menderita, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, ya. Dan memang tidak enak menurut daging, ya. Menurut firman Tuhan nggak enak buat daging, ya, tapi hasilnya indah, saudara-saudara. Ya, Yusuf nggak enak buat daging, ya, dibenci saudara-saudaranya, dia menjadi budak, dia difitnah, dia masuk penjara, dia dilupakan, ya, saudara-saudara. Tapi dia menurut firman Tuhan, ya, dia tetap hidup kudus, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya, ya, dia tetap jadi berkat dan akhirnya jadi perdana menteri. Ya, kalaupun sebenarnya kalau ikut istri Potifar,
secara daging, dagingnya enak, ya. Jadi kebalikan. Kalau ikut Tuhan, dagingnya enggak enak. Ya, saudara-saudara. Tapi hasilnya luar biasa. Ya. Tapi saat kita melawan firman Tuhan, enak buat daging, tapi akibatnya fatal, saudara-saudara. Ya, kalau Yusuf mau, dia dapat seks, ya, dapat menerima, ya, dapat istri Potifar, ya. Saya kira istri Potifar bukan orang yang jelek, ya, saudara-saudara. Lalu yang kedua, dia dapat posisi, ya. Yang ketiga, saudara-saudara, dia dapat materi, saudara-saudara. Ya, istri Potifar itu orang kaya pasti, ya, istri orang kaya paling tidak, ya. Tapi dibalik semuanya itu, kalau dia ketangkep, wah, luar biasa, ya, saudara-saudara. Kalau saudara lihat ulat jadi kupu-kupu, bisa langsung? Ya, enggak bisa. Ya, dia harus jadi kepompong dulu, mati dari dunia luar, ya, dia diam terus sampai kepompong itu akhirnya jadi kupu-kupu, saudara-saudara. Ya, begitu juga di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita egois, kita tidak rela menderita, nggak dapat rukun pasti. Ya, tapi kalau kita tidak egois, kalau kita rela menderita, kita dapat hidup rukun, berkat itu akan turun. Amin. Berkat itu turun. Coba kita baca Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya, ya. 2 atau 3 orang berkumpul sepakat dalam nama Tuhan, ya, saudara-saudara. Apa Tuhan bilang? Permintaan mereka itu akan dikabulkan. Ya, jadi saat ada kerukunan, itu berkat akan turun, saudara-saudara. Ya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi saat kita rukun, hadirat Tuhan itu kita rasakan. Ya, berkat Tuhan kita rasakan, hadirat Tuhan itu luar biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, pasti ada sukacita, ada kekudusan dan lain sebagainya. Ya, jadi saudara-saudara, betapa pentingnya tidak egois, rela menderita. Hidup kita pasti bisa rukun. Ya, tapi kalau egois, kita nggak bisa rukun. Ya, semua itu jadi musuh. Ya, kita nggak rela menderita, istri pun bisa jadi musuh, anak jadi musuh, orang tua jadi musuh. Ya, coba belajar rela menderita, tidak egois, saudara-saudara. Dapat rukun dan itu indah. Ya, 1 musuh sudah terlalu banyak. 1000 teman itu masih kurang. Ya, itu harus jadi prinsip kita. 1000 teman itu masih kurang. 1 saja musuh kita itu sudah terlalu banyak. Amin, saudara-saudara. Ya. Sebab itu saudara-saudara, saat susah, kita sulit, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, katakan kepada Tuhan dengan kata-kata iman kita. Ya, Engkaulah pengharapanku. Ya, jadi saat kesulitan itu kita akan timbul pengharapan. Ya, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah yang mempedulikan aku. Engkaulah yang setia kepadaku. Yang lain belum tentu, saudara-saudara. Tapi Tuhan pasti. Kasih setianya itu panjang, ya, kekal, saudara-saudara. Ya, saya senang nyanyian itu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Yang tidak baik akan menjadi baik. Ya, saudara-saudara. Seperti Yusuf, lawan jadi kawan seperti Yakub dengan Esau. Mari kita lihat yang keempat, ayat 7. Dari Roma 15. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Iya, ya. Jadi kunci persatuan dikatakan di situ sebab itu.
Ya, sebab itu berarti apa? Melalui proses tadi. Tidak egois, ya, rela menderita. Saudara-saudara, terimalah, lalu dikatakan terimalah satu dengan yang lain, ya. Saudara-saudara, sambil kita mengingat bahwa Kristus juga menerima kita. Ya, puji nama Tuhan. Selain saudara-saudara dapat rukun, ya, kita harus ingat bahwa Kristus menerima kita. Saat apa saudara-saudara Kristus menerima kita? Bukan saat kita baik, ya. Saat kita tidak baik, ya. Tuhan mati bagi kita, ya, bukan saat kita baik. Apalagi yang baik dulu sebelum menerima Kristus, ya. Bukan hanya Paulus yang dulu namanya Saulus, kita semua enggak baik, ya. Ada yang baik, saudara-saudara? Enggak ada, saudara-saudara. Ya, dulu sering menyakiti hati Tuhan, ya, melawan Tuhan, saudara-saudara. Tapi Tuhan terima kita. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau ada orang yang sakit hati, kita sakit hati kepada orang, yang kita mau terima dia, biar dia menyakiti kita. Sama seperti Tuhan dulu menerima kita, ya, waktu kita menyakiti Tuhan. Ya, kita harus ingat ini, saudara-saudara. Ya, sering orang lupa. Ya, kita diterima Tuhan saat baik, saat kita menyakiti Tuhan, Tuhan terima kita. Mari kita belajar sekarang. Ya, orang menyakiti kita, kita terima dia. Ya, jadi kekristenan itu perlu tumbuh, perlu keluar buah roh. Ya, enggak cukup kuasa Tuhan, karisma. Wah, bisa ini, bisa itu, bisa WL, bisa khotbah, bisa nyembuhkan. Ya, itu seperti gong yang cuma bunyi aja. Ya, bisa bahasa semua manusia, oh itu hebat saudara-saudara. Bisa bahasa malaikat itu dahsyat saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang kalau engkau enggak punya kasih, itu seperti gong yang hanya bunyi gemerincing, tapi enggak ada apa-apanya. Ya, jadi perlu seimbang saudara-saudara. Ya, perlu kita karisma, karunia Tuhan menjadi besar. Tapi saat menjadi besar, kita harus makin merendahkan diri, makin kasih, makin rendah hati, enggak jadi sombong. Ya, saudara-saudara, puji nama Tuhan. Ya, jadi kita bisa menerima orang waktu orang itu menyakiti kita. Ingat, ya, caranya gimana? Ingat, saudara-saudara, bahwa kita diterima Tuhan saat kita menyakiti Tuhan. Ya, mungkin sekarang masih menyakiti Tuhan, tapi Tuhan terima. Masih menyakiti Tuhan, ada dosa. Ya, pendeta besar pun saya perhatikan, waduh ada dosa, sembarangan saudara-saudara. Saya pikir pendeta besar itu kayak malaikat, kayak Tuhan saudara-saudara. Enggak taunya punya kelemahan. Ya, sekali waktu saya ketemu, waduh pendeta ini kelihatannya bagus, tapi keras hati juga ya saudara-saudara. Ya itu enggak benar ya. Perlu pertobatan memang. Sampai kepada pendeta besar, perlu bertobat. Ya, saya sering mengatakan kepada jemaat, orang yang sulit bertobat bukan orang yang berdosa besar, tapi orang yang merasa benar. Itulah orang Farisi, saudara-saudara. Merasa benar, ya, pendeta merasa benar. Ya, di situ dia bertobat, di situ dia berdosa. Ya, Alkitab mengatakan, kalau kamu ngomong tidak berdosa itu kamu bohong. Enggak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, saudara-saudara, mari kita belajar menerima orang berdosa, orang yang menyakiti kita, karena kita juga menyakiti Tuhan. Mungkin sampai sekarang, bukan hanya dulu, sampai sekarang, tapi Tuhan tetap terima kita. Ya, sehingga kita bisa rukun, saudara-saudara. Luar biasa indahnya, ya. Biarlah firman Tuhan sampai di sini, dan biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan roti, cawan sudah. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita, sementara cawan di tangan kiri kita. Terima kasih Tuhan, kami mau berhasil seperti Engkau. Dan Kau sudah memberi modal kepada kami. Roh-Mu tinggal di dalam kami. Kami pasti bisa bersama dengan Kau. Asal kami mau menyangkal diri, mungkin sakit buat daging,
Tapi itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah menunjukkan kasih kami mengasihi Engkau. Seperti Engkau juga mengasihi kami. Dan kami akan berhasil. Haleluya. Kami akan seperti Engkau. Di dunia diberkati, kebutuhan dicukupi oleh Tuhan, bahkan kami akan mendapatkan hal yang kekal. Perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang dari selama-lamanya kepada selama-lamanya. Ya, di dunia ini kami cuma menerima, memakai sementara. Ampuni kami saat kami fokus berhasil itu cuma di dalam dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Engkau memanggil kami, Engkau menebus kami supaya kami boleh menjadi makin seperti Kristus. Karena Engkau menciptakan kami menjadi makhluk yang sempurna menurut gambar dan teladan Allah. Dan biarlah itu kami mau taat kepadamu sehingga kami boleh pulih, kami boleh tumbuh makin seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Dan itu dimulai saat Engkau mati di kayu salib, menebus dosa kami, membenarkan kami, sehingga kami boleh hidup benar bersama-sama dengan Engkau. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama. Kita pindahkan cawan dari tangan kiri kita ke tangan kanan kita. Bapa Sorgawi, kami sudah bersatu dengan Engkau, dengan Tuhan Yesus. Dan kami akan bersatu dengan darah-Mu juga. Berarti kami juga akan makin mengalami seperti Engkau. Kami akan makin hidup benar, hidup kudus. Dan kami percaya hal-hal duniawi akan mengikuti kami. Firman-Mu mengatakan kalau kami mencari kerajaan Allah serta segala kebenarannya, maka yang lain akan mengikuti kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita angkat cawan. Setelah kita pindahkan lebih tinggi dari kepala kita, hingga aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun cawan berkat yang kita mintakan berkat, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sangat baik buat kami. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam doa berkat. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kebesaran, serta rasa syukur kami persembahkan kepada Bapa di dalam sorga. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani turun dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada sidang jemaatnya GBT Al-Syade. Haleluya. Setiap pemberian apapun yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu kepada Tuhan, Tuhan membalasnya dengan berlipat kali ganda disertai hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.